Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfi Arena Pratiwi dengan NIM 70100125083. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sistem aliran Newtonia dalam riologi farmasi. Materi ini tuh sangat penting karena dalam dunia farmasi, hampir semua proses pembuatan obat cairan berkaitan dengan sifat aliran suatu zat. Misalnya pada sirup, larutan obat, maupun cairan infus sendiri. Dengan memahami sistem Newtonian, kita dapat mengetahui bagaimana cairan mengalir, bagaimana tingkat kekentalannya, dan bagaimana pengaruhnya terhadap proses formulasi serta produksi obat. Baik, sebelum kita masuk pada materi Newtonian, kita terlebih dahulu akan membahas mengenai definisi riologi sendiri. Riologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana suatu zat dapat mengalir dan berubah bentuk ketika diberikan gaya. Dalam bidang farmasi, riologi sangat penting karena membantu menentukan karakteristik suatu sediaan obat, terutama tingkat kekentalannya. Melalui riologi, kita dapat mengetahui apakah suatu sediaan mudah dituangkan, mudah diaduk, stabil selama penyimpanan, dan nyaman digunakan oleh pasien. Karena itu, konsep riologi sangat sering digunakan dalam formulasi sediaan cair, suspensi, emulsi, gel, maupun krim. Pada slide ini, kita akan membahas mengenai definisi Newtonian. Sistem Newtonian adalah kelompok cairan yang memiliki viskositas atau tingkat kekentalan yang tetap dan konstan. Artinya, walaupun cairan diberikan tekanan, diaduk lebih cepat, atau diberikan gaya yang berbeda, nilai viskositasnya ini tuh tidak berubah atau tetap. Misalnya air. Ketika air diaduk pelan ataupun cepat, kekentalannya tetap sama. Inilah yang disebut dengan sifat Newtonian. Pada slide ini juga itu dijelaskan pengertian viskositas, di mana viskositas adalah hambatan suatu cairan untuk mengalir, di mana semakin tinggi suatu viskositas dalam suatu cairan, maka cairan tersebut akan semakin kental dan semakin sulit mengalir. Sebaliknya, jika viskositasnya itu rendah, maka cairan akan lebih mudah mengalir. Baik, pada slide ini kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi viskositas. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi viskositas suatu cairan. Yang pertama adalah suhu. Semakin tinggi suhu, biasanya viskositas cairan itu akan menurun, sehingga cairan itu menjadi lebih mudah mengalir. Yang kedua itu terdapat konsentrasi suatu zat. Semakin tinggi konsentrasi, maka cairan biasanya itu semakin kental. Selain itu, ukuran molekul dan interaksi antar partikel juga itu mempengaruhi tingkat kekentalan cairan. Baik, pada slide ini kita akan membahas mengenai contoh cairan Newtonian dalam farmasi. Cairan Newtonian umumnya merupakan cairan homogen atau cairan murni yang tidak memiliki partikel tersuspensi dalam jumlah besar. Contoh cairan Newtonian antara lain itu ada air, etanol atau alkohol, kloroform, minyak zaitun, gliserin, dan minyak jarak. Masing-masing cairan ini itu memiliki nilai viskositas yang berbeda. Misalnya air memiliki viskositas yang rendah sehingga sangat mudah mengalir, sedangkan gliserin dan minyak jarak itu memiliki viskositas yang jauh lebih tinggi sehingga terasa lebih kental. Walaupun tingkat kekentalannya berbeda, semuanya tetap termasuk cairan Newtonian karena viskositasnya tetap konstan saat diberikan gaya. Selanjutnya kita akan membahas hukum aliran Newton atau Newton's Law of Flow. Sir Isaac Newton menjelaskan mekanisme aliran cairan menggunakan analogi lapisan-lapisan cairan yang tersusun seperti tumpukan kartu. Lapisan cairan yang paling bawah dianggap diam karena melekat pada dasar wadah. Ketika lapisan paling atas diberikan gaya atau tekanan geser, maka lapisan tersebut mulai bergerak. Gerakan ini kemudian diteruskan ke lapisan di bawahnya sehingga seluruh cairan dapat mengalir. Newton menemukan bahwa besarnya gaya geser berbanding lurus dengan kecepatan geser. Artinya, semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin cepat cairan mengalir. Hubungan inilah yang menjadi dasar dari sistem aliran Newtonian.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai viskositas kinematis. Selain viskositas absolut, terdapat juga istilah viskositas kinematis. Viskositas kinematis adalah perbandingan antara viskositas absolut dengan densitas atau massa jenis cairan pada suhu tertentu. Satuan yang digunakan adalah Stokes atau Centistokes. Konsep ini itu digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu cairan mengalir jika dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Adapun penjelasan pada gambar ini itu terdapat kinematic viscosity is the absolute viscosity as defined in equation divided by the density of the liquid at a specific temperature. Ini itu menjelaskan hubungan antara viskositas absolut dengan densitas cairan dalam menentukan viskositas kinematis. Dapat dipahami bahwa kemampuan cairan untuk mengalir tidak hanya dipengaruhi oleh kekentalannya saja, tetapi juga oleh massa jenis cairan tersebut, di mana semakin besar viskositas suatu cairan, maka cairan akan semakin sulit mengalir. Sedangkan semakin kecil densitasnya, maka cairan akan lebih mudah bergerak. Karena itu, viskositas kinematis digunakan untuk melihat bagaimana cairan mengalir ketika dipengaruhi oleh gravitasi. Baik, kita akan membahas mengenai karakteristik kurva aliran atau reogram. Jika hubungan antara shearing stress dan rate of shear dibuat ke dalam grafik, maka cairan Newtonian akan menghasilkan garis lurus. Garis tersebut ini itu akan melewati titik nol atau origin. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara gaya geser dan kecepatan geser itu bersifat linear atau berbanding lurus. Kemiringan garis pada grafik menunjukkan fluiditas cairan, di mana semakin besar kemiringannya, maka cairan itu semakin mudah mengalir. Grafik ini juga itu dapat membuktikan bahwa viskositas sendiri merupakan cairan Newtonian tetap konstan meskipun diberikan gaya yang berbeda. Baik, pada slide kali ini itu kita akan membahas mengenai persamaan dan rumus matematika, di mana pada sistem Newtonian hubungan antara gaya geser dan kecepatan geser dinyatakan dalam persamaan F sama dengan eta dikali G, di mana F itu menunjukkan shearing stress atau gaya geser, eta menunjukkan viskositas atau tingkat kekentalan cairan, sedangkan G sendiri itu menunjukkan rate of shear atau kecepatan geser cairan saat mengalir. Persamaan ini itu menjelaskan bahwa ketika gaya yang diberikan pada cairan meningkat, maka kecepatan aliran juga akan meningkat secara sebanding. Hal ini menunjukkan bahwa cairan Newtonian itu memiliki hubungan linear atau berbanding lurus antara gaya dan kecepatan aliran. Karena itu, sifat aliran cairan Newtonian lebih mudah dipelajari dan diprediksi dibandingkan cairan non-Newtonian. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai satuan viskositas dan fluiditas. Satuan dasar viskositas absolut adalah poise. Namun, dalam praktik laboratorium farmasi, satuan yang paling sering digunakan adalah centipoise atau biasa kita singkat dengan CP. 1 poise sama dengan 100 centipoise. Selain viskositas, terdapat juga istilah fluiditas, di mana fluiditas sendiri merupakan kebalikan dari viskositas. Jadi ketika viskositas meningkat, fluiditas akan menurun. Jika viskositas menunjukkan hambatan cairan untuk mengalir, maka fluiditas menunjukkan kemudahan cairan untuk mengalir. Semakin tinggi nilai viskositas suatu cairan, maka cairan tersebut akan semakin kental dan semakin sulit mengalir. Sebaliknya, jika viskositas rendah, maka cairan akan lebih encer dan lebih mudah mengalir. Konsep ini tuh sangat penting dalam farmasi karena dapat menentukan kenyamanan penggunaan obat serta mempengaruhi proses produksi dan penyimpanan sediaan cair.